keadaan yang terancam, maka Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Sebagai tindak lanjut janji tersebut, maka dibentuklah BPUPKI atau disebut juga dengan Dokuritsu Junbitsu Sakai pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Letnan Jenderal Kumakichi Harada yang bertujuan untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berkaitan tentang pembentukan negara Indonesia merdeka. Dr. Hajiman Widyodiningrat dilantik sebagai ketua dan wakilnya adalah Ichiban Ase Yoshio yang berasal dari Jepang dan Suroso dari Indonesia. BPUPKI pun mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara Indonesia Merdeka. Sidang pertama bertempat di Gedung Chosangi In atau Gedung Pancasila yang dihadiri oleh ketua dan wakil serta anggota BPUPKI yang berjumlah 67 orang. Hajiman Ichiban Ase Suroso beserta para anggota duduk di tempat sidang yang telah tersedia. Hajiman pun selaku ketua membuka sidang BPUPKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, terima kasih telah hadir di tempat ini. Pertama, saya selaku ketua akan memimpin jalannya sidang ini. Di samping saya ada seorang wakil dari Jepang dan seorang lagi dari Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita berkumpul di gedung ini dalam rangka merumuskan sebuah landasan untuk mengokohkan negara yang akan kita bangun bersama. Untuk itu, marilah kita buka sidang ini. Sidang pertama ini dengan agenda membahas rumusan dasar negara. Selanjutnya silakan saudara sekalian yang ingin menyampaikan ide dan gagasannya dalam rumusan dasar negara ini. Saya harap saudara-saudara sekalian ikut berpartisipasi menyampaikan gagasan untuk membangun negara ini. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih telah memberi kesempatan untuk menyampaikan pidato singkat ini. Saya ingin menyampaikan gagasan saya tentang dasar negara. Adapun rumusan dasar negara yang saya usulkan yaitu 1. Pri kebangsaan, 2. Pri kemanusiaan, 3. Pri ketuhanan, dan 4. Pri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Mengapa saya mengatakan seperti ini? Itu karena fondasi dari dasar negara adalah bangsa, di mana bangsa kita ini peduli kepada sesama yang mencerminkan sikap kemanusiaan. Sikap bangsa kita pula yang memegang teguh toleransi dalam beragama, yang hal ini merupakan pencerminan dari budi ketuhanan. Dan juga rakyat kita ini merupakan rakyat yang sama, kebersamaan, sehingga hal ini dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Itulah usulan dari saya, mohon dipertimbangkan. Selanjutnya silakan kepada anggota yang lainnya untuk menyampaikan gagasannya. Terima kasih kepada ketua wakil yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pandangan saya tentang dasar negara. Adapun rumusan yang saya usulkan diantaranya: yang pertama persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, dan yang terakhir keadilan rakyat. Demikian gagasan yang saya sampaikan, mohon dipertimbangkan. Terima kasih. Silakan anggota lain untuk menyampaikan gagasan tentang dasar negara. Baiklah, saudara-saudara sekalian, setelah memikirkan ini semalaman, saya berpendapat bahwa dasar negara kita harus berdasarkan kepada 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Kebutuhan yang berkebudayaan. Saudara-saudara, dasar negara telah saya usulkan. Usulnya ada 5. Saya memberi usul untuk diberi nama kelima dasar negara tersebut adalah Pancadharma. Namun, nama Pancadharma ternyata tidak tepat di sini karena dharma berarti kewajiban. Sedangkan kita membicarakan tentang dasar. Setelah mendapatkan saran dan petunjuk dari seorang teman kita yang ahli bahasa, akhirnya saya memberikan nama kelima dasar negara yaitu Pancasila. Panca artinya 5 dan sila artinya asas atau dasar.
Di atas kelima dasar itulah kita sukakan bilangan yang 5 itu. Saya boleh peras hingga tinggal 3 saja, disebut trisila. Dan jika saya peras lagi menjadi 1, maka dinamakan sosio-nasionalisme. Apakah saudara sekalian setuju dengan usulan saya? Silahkan kemukakan pendapat Anda. Terima kasih, itulah rumusan saya menurut saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Ketua, apakah usulan nama Pancasila atau Trisila bisa diterima? Baiklah, silakan kepada para hadirin anggota sidang untuk menyampaikan pendapat tentang usulan nama Pancasila yang disampaikan oleh Pak Insinyur Soekarno. Saya selaku perwakilan dari para anggota sidang menyatakan setuju dengan nama Pancasila yang disampaikan oleh Pak Soekarno. Baiklah, ternyata para anggota sepakat untuk menyetujui pemberian nama dasar negara yang disampaikan oleh Bapak Soekarno, yaitu Pancasila. Saya rasa usulan nama yang diberikan oleh Bapak Soekarno ada benarnya. Hadirin, ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh wakil dari Jepang. Silakan Mr. Ichibanyase. Selamat siang hadirin. Saya menyaksikan jalannya sidang dari awal sampai akhir dan menyimak beberapa usulan yang telah disampaikan oleh para anggota sidang. Saya hanya ingin menyampaikan setuju dengan hasil rumusan tersebut dan selanjutnya akan dipertegas lagi oleh ketua sidang. Hanya itu saja yang dapat saya katakan. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Terima kasih kepada Mr. Ichibanyase yang telah menyampaikan sambutan sebagai perwakilan dari Jepang. Saudara-saudara sekalian, tadi kita sudah menyimak bagaimana pandangan tentang dasar negara yang disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin, Dr. Sutomo, dan Insinyur Soekarno. Nama dasar pun sudah kita sepakati, yaitu Pancasila. Namun mengenai rumusan dasar negara Pancasila tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh Panitia 9. Dengan demikian, sidang BPUPKI dengan agenda rumusan dasar negara kita akhiri sampai di sini. Sidang BPUPKI pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara berakhir. Selanjutnya dasar negara tersebut dibahas dalam sidang yang dilakukan oleh Panitia 9. Sebagai ketua dipilihlah Insinyur Soekarno dan anggotanya terdiri dari Muhammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Abdul Kahar Musakir, Ahmad Subarjo, Mr. Muhammad Yamin, Haji Agus Salim, Mr. Haji Wahid Hashim, dan Adi Kusnal Cokro Suwoso. Panitia 9 menghasilkan rumusan dasar negara yang terdapat dalam pembukaan Piagam Jakarta atau Jakarta Karta. Setelah melaksanakan sidang pertama, anggota BPUPKI melanjutkan sidang kedua yang belum selesai. Setelah BPUPKI dibentuk pada 1 Maret 1945 dan dilantik pada 28 Mei 1945, kita harus melaksanakan tugas dengan baik. Benar kata Rezeki, kita harus merumuskan dasar negara dan hukum dasar segera. Lagi pula Jepang telah menjadikan kemerdekaan pada 7 September 1944 dan 29 Mei 1945 Suwoso. Benar Maramis, walaupun pada sidang 1 April Muhammad Yamin, Mr. Sutomo, dan Insinyur Soekarno telah mengundangkan akan dasar negara, kita harus membuat kesepakatan itu. Ya Suroso, seperti usulan asas dasar negara kebangsaan Republik Indonesia oleh Muhammad Yamin pada 29 Mei 1945. Bagaimana isinya Muhammad Yamin? Begini Soekarno, 1 pri kebangsaan, 2 pri kemanusiaan, 3 pri ketuhanan, 4 pri kerakyatan, 5 kesejahteraan rakyat. Lalu Soekarno mengusulkan konsep dasar negara pada 31 Mei 1945, bukan? Dr. Muhammad Yamin selain mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka yang isinya 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, dan yang terakhir keadilan rakyat. Sedangkan saya mengusulkan Pancasila yang isinya 1. Nasionalisme peri kebangsaan, 2. Internasionalisme peri kemanusiaan, 3. Mufakat dan demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Sekarang untuk melanjutkan sidang kedua yang kemarin sempat tertinggal, kita membutuhkan laporan hasil kerja panitia perancang undang-undang
yang telah dibentuk pada sidang kedua lalu. Tentu panitia telah merumuskan pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar dan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Ya, pembukaan Undang-Undang Dasar diambil dari Piagam Jakarta yang telah dirumuskan oleh Panitia 9 dengan sedikit perubahan. Sedangkan batang tubuh Undang-Undang Dasar dirumuskan oleh panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar. Benar, lalu konsep batang tubuh disempurnakan oleh Panitia Penghalus Bahasa. Panitia Perancang Undang-Undang Dasar telah menjalankan penyusunan proyek. Sekarang bagaimana keputusan akhir itu? Baiklah, setelah melalui banyak pertimbangan, akhirnya kita selesai merancang bukti dasar beserta pembukaannya. Untuk berikutnya, agar gampang yang menentukannya. Hasil keputusan sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yaitu membahas tentang dasar negara yang diajukan oleh 3 tokoh nasional yaitu Muhammad Yamin, Profesor Dr. Supomo, dan Isudin Soekarno. Kemudian ketiga usulan tokoh tersebut ditampung dan didiskusikan oleh Panitia 9 yang telah dibentuk. Dalam persidangan, Panitia 9 berhasil menyusun suatu rancangan undang-undang yang disebut dengan Piagam Jakarta. Keputusan itu diterima secara bulat dan sepakat untuk dimatangkan dalam sidang kedua BPUPKI. Hasil sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 Juli sampai 16 Juli 1945 yaitu membentuk panitia perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia perancang Undang-Undang menyetujui pembukaan yang diambil dari Piagam Jakarta. Kemudian dibentuk panitia kecil perancang Undang-Undang yang bertugas untuk menyempurnakan dan menyusun kembali RUU yang telah disepakati. Sekian dari kami, itulah hasil sidang BPUPKI yang pertama dan kedua.